Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man alifal masjida alifahullah. Shadaqallahu ladhim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Al-Amin yang kita cintai dan kita banggakan, yang semuanya senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang secerah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga di saat kita sedang istirahat, ya Allah taala bangunkan kita, yaitu untuk bagaimana hari ini tentunya kita berharap, bercita-cita semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, sehingga semakin bertambah bilangan umur kita, pada hakikatnya semakin berkurang jatah usia kita. Ibarat kita lari maraton, ya kurang lebih 40 kilo, maka kita ini sudah mendekati garis finish, tentu harus lebih semangat. Demikian juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah kita kemarin 2 bulan yang lalu sudah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah, kita diberikan kekuatan, diberikan panjang umur bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Maka Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Yang diseru, yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa adalah orang-orang beriman. Ya, maksud tujuan puasa untuk apa? La'alakum tatakun, supaya menjadi insan yang bertakwa. Maka marilah di awal Ramadan tahun ini kita kembali meruskan niat, ya, landasan puasa yaitu adalah dengan imanan wahtisaban, dengan landasan iman, dengan landasan ilmu. Tujuan puasa adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Apa keuntungan, apa fadilah kalau kita menjadi orang bertakwa? Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, bagi orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, apabila penduduk satu kompleks, satu kampung, bahkan satu negara, kalau penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Lingkungan wonten komplek Bukit Bawen Permai, dengan hasil puasa Ramadan, ya, nanti warga sini, jamaah sini sudah banyak orang-orang beriman bertakwa, maka komplek Bukit Bawen Permai ini akan diberikan keberkahan oleh Allah
pinaringan gemah ripah loh jinawi, pinaringan toto tentrem kerto raharjo. Lan negari kita NKRI Republik Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam ayat yang kami sampaikan tadi, yang kami bacakan tadi, ini juga menegaskan tanda-tanda orang beriman. Kalau wau kepingin bagaimana Masjid Al-Amin, masjidnya yang sudah megah, semoga jamaahnya semakin bertambah. Ya, masjid ini sebagai jantung bagi sebuah kampung. Ya, sebagaimana dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ini ada jantung. Kalau jantungnya sehat, insya Allah badannya sehat. Karena dari jantung ini kalau kendaraan ibarat sekernya. Ya, terus Pak Wawono ya, mobilnya atau motornya fix ya, tapi nek sekere kenging, otomatis nggih trouble. Nah, demikian juga bagaimana masjid sebagai jantung sebuah kampung. Kalau masjidnya ini makmur, insya Allah lingkungannya, kampungnya akan diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus jantung itu ya berdetak 24 jam. Ya, setiap detik ya tidak ada hentinya. Maka bagaimana masjid ini sebagai jantung sebuah kampung? Monggo, masjid yang sudah megah, masjid yang kita bangun sudah berapa tahun dengan pengorbanan sudah berapa miliar. Membangun masjid itu mudah, ya 2-3 tahun bisa. Tapi untuk memakmurkannya, untuk melestarikannya, nah, tugas kita adalah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya, terus entuk ganjarane anggenipun wakaf. Oh, aku wakaf keramike, aku karpete. Ya, saya wakaf nanti untuk kacanya, untuk bulan lampunya. Ya, kalau bangunannya sudah megah dengan sarana fasilitas yang komplit, tapi kalau tidak ada yang melestarikan, memakmurkannya, nah bagaimana pahala akan mengalir? Maka pesan daripada almarhum Ustadz Jazir Masjid Joko Karyan, jangan jadikan masjid seperti candi-candi. Kalau ke masjid hanya untuk selfie saja. Nah, maka hadirin, dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan tanda-tanda orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Ya, jadi kalau kita kepingin ya diakui sebagai orang beriman, syaratnya satu, yaitu memakmurkan masjid. Ya, jadi perumpamaan masjid bagi orang beriman, ya, masjid itu seperti kolam air. Nah, orang-orang beriman itu seperti ikannya. Kalau ada seekor ikan diajak, ayo masuk ke dalam kolam, enggak mau. Aku pengennya di atas wajan yang ada bimoli, di atas kompor rineh. Kira-kira ikannya jadi nopo nih Bu? Wah, jadi ikan goreng gitu. Wah, siapke sambal terasi kali lalape. Demikian juga bagaimana seorang yang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu cinta kepada masjid. Man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Rumiyin nggih, berapa puluh tahun yang lalu, 30 atau 40 tahun yang lalu, wekdal panjenengan masih perjaka, ibu-ibu nggih, calon istri dulu juga masih gadis, kembang desa. Biasane nek malam Minggu nggih pripun? Apel di malam Minggu gitu. Direlakan walaupun hujan, walaupun listrik mati, ya rela apel ya di malam Minggu di rumah sang calon kekasih. Lah sekarang kita cinta kepada Allah. Tanda-tanda cinta kita kepada Allah, kita harus sering apel di rumah Allah.
Kalau apel di rumah Allah jangan ya seminggu sekali, malah engko wae nek Jumatan mawon gitu. Apel di rumah Allah, Allah yang Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, Allah Ar-Razik yang memberi rezeki kepada kita. Maka kita itu apel di rumah Allah minimal 5 kali setiap harinya, yaitu menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, ya. Jadi masjid ini Masya Allah, di saat kita berdoa kepingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kepingin punya anak cucu yang soleh-solehah, maka sumber sakinah, sumber mawaddah, sumber rahmah, sumber hidayah, sumber barokah itu adalah di masjid. Ya, tanggung jawab bapak-bapak sebagai seorang suami, kudu nyukupi sandang pangan papan, nyukupi sembako, gawe kebutuhan dapur. Maka mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali kulaan atau belanja sembako untuk memenuhi kebutuhan dapur ya di rumah kita. Ya, sehingga nek teng pasar Projo niku sebagai pasar dunyone. Lah sekarang tanggung jawab seorang suami, seorang kepala rumah tangga bukan hanya nyukupi kebutuhan dohir saja, kebutuhan duniawi saja, tapi juga kebutuhan yaitu pentingnya iman dan amal soleh supaya selamat dunia akhirate, supaya sak keluarga mlebu swarga kabeh. Gusti Allah sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Lah pramila supaya rumah tangga kita mendapat keluarga baiti jannati, rumahku surgaku, mendapatkan keluarga yang penuh sakinah mawaddah warahmah, setiap hari kita kedah kulaan sakinah, rahmat, hidayah. Di mana pasar akhiratnya? Yaitu di masjid. Nah, gitu. Terus niki masjid ini adalah sebagai sumber segala kebaikan. Ibaratnya masjid sebagai gardu induknya. Pramila kedah enten kabel sing nyambung dari kabel ke trafo nika gitu lajeng ke gardu induk PLN, sehingga dari energi power listrik ini akan menyalur ke rumah-rumah kita. Maka rumah kita dengan segala perabot elektronik yang ada, kepanasan ada AC, ada kipas angin, haus pengen yang es enten kulkas, pengen sing anget-anget enten dispenser bikin kopi atau susu gitu. Nah, pengen padang jinglang enten lampu. Lah syaratnya harus ada kabel yang nyambung ke gardu induk PLN. Demikian juga kalau rumah tangga kepingin sakinah, mawaddah warahmah, harus ada yang nyambung ke sumber sakinah, sumber mawaddah, sumber rahmah, yaitu tempatnya di mana? Di masjid. Nah, gitu terus pindah malih. Seorang mukmin masuk ke dalam masjid seperti seekor ikan masuk dalam kolam. Kinten-kinten jenengan nek pinarak teng masjid niku nggih, kira-kira panas nggih, sumuk napa adem, sejuk. Nah, saking sejuke teklak-tekluk. Nah, niki nembe ngaji kok Pak, menuntut ilmu padi semakin berisi semakin mengantuk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pramila monggo tanda-tanda orang beriman itu yang memakmurkan masjid, satu. Yang kedua, ya, dan menegakkan sholat. Nah, nggih wa aqamas shalah. Nggih nang masjid tok nyun sewu, teng masjid Syekh Zaid niku to, wah berbis-bis gitu. Neng mriku mung selfie nggih Pak nggih. Wah, nggih. Niku mungkin fotonya berapa ratus cepretan. Ning nyekeli Quran, cobi mang pirsani. Kula pinganane nggih mriku. Enten akad nikah rencang guru tengene SMK Mbawen mriki. Ternyata gitu mriku mung do wes pokoknya teng sudut pundi mawon, wah berapa ratus cepretan gitu. Tapi yang betul-betul niat itikaf dengan sholat, dengan doa, dengan baca Qurannya itu hanya 0% saja. Nah, maka hadirin, monggo pentingnya memakmurkan masjid, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Pramila teng mriki ada 5 pilar kemakmuran masjid, nggih.
Niki dalam pertemuan kolaborasi saking kolaborasi Masjid Pemberdaya Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia, ketuanipun Pak Yusuf Kala. Jadi masjid akan makmur dan berdaya bila di dalamnya ditopang oleh 5 pilar. 1. Masjid sebagai Baitullah. 2. Masjid sebagai Baitul Mal. 3. Masjid sebagai Baitul Tarbiyah. 4. Masjid sebagai Baitul Dakwah. Dan 5. Masjid sebagai Baitul Muamalah. Nggih pramila dari masjid kita bangkit. Masjid sebagai jantung. Wah, nggih dados nek awake pengen sehat niki sing paling utama jaga ya bagaimana jantungnya. Nggih, mobil, sepeda motor nggih dados sekernya ini adalah sebagai power, kekuatan yang paling utama. Ya, kendaraan ketok bodine apik, nggih to anyar, nek sekeripun kena pripun, Pak? Wah, nggih to. Lah niki hadirin. Nah, pramila masjid yang pertama sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Pilar ini bermaksud memastikan masjid menjalankan fungsi peribadatan. Dados Baitullah niki dalam konteks habluminallah, masjid adalah tempat untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Niki firman Allah. Maka masjid harus memiliki niki untuk 5 waktu biar hidup, imam rawatib yang fasih dan fakih, lajeng enten muazin yang istiqomah dalam 5 waktu. Nah, kene iki sapa to sing ngaten? Lah ya sengkut lah gampang singo-singo sing ana. Enten sing ngoten. Wah, dados seorang muadzin niku nek saged pun betul-betul kados ini teng Masjidil Haram, teng Masjid Nabawi nggih to. Oh, tepat waktu. Nggih, kados dene detak jantung niku wau betul-betul harus detak terus niki harus untuk memompa sari-sari makanan oksigen ke seluruh tubuh sehingga tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, mata, otak niki karena dorongan distribusi sari makanan dan oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Nah niki. Selanjutnya alhamdulillah niki masjidnya sampun masyaallah nggih. Ruang utama yang suci untuk bersujud nggih dengan karpet baru ya, segalanya serba baru. Kullu jadid ladid, segala sesuatu yang baru itu lezat nikmat. Nggih, tempat wudu, kamar mandi nggih sampun wonten. Nggih, memiliki marbot yang memastikan semua areal masjid ya, baik mulai dari mihrab hingga halaman nggih, semua terjaga kebersihannya. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pramila menawi resik-resik masjid gitu niki marbotipun nggih siap-siap nggih sebagai seorang marbot diangkat jadi PNS. Napa niku PNS? Penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, gitu. Sing gaji sinten? Wah, nanti sing gaji Allah. Gitu. Masjid itu rumahnya Allah. Maka kalau menjadi PNS penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi marbot di masjid, nitu nanti yang gaji adalah Allah. Secara muamalah dapat dari DKM sekian, tapi nanti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah bagi orang yang bertakwa tadi, hidupnya akan diangkat derajatnya, mulia dunia akhiratnya. Dados tiyang niku nek duweni sifat takwa, wong sing takwa niku uripe bakal mulya senajan tanpa punggawa, kuncara tanpa wara-wara, sugih tanpa bondo, ora duwe apa-apa, ning nek butuh apa-apa ana. Sinten sing pengin? Sedaya pengin nggih? Ora duwe apa-apa nek butuh apa ana, mak telepok ngoten mawon. Nah niki. Nggih, dados wasipun monggo masjid betul-betul kita lestarikan, nggih, membangun itu memang dibutuhkan seorang arsitek, tukang-tukang yang ahlinya, tapi sekarang untuk meneruskan estafet, untuk melanjutkan perjuangannya. Nggih, membangun 2-3 tahun selesai, tapi untuk memakmurkannya. Nggih. Lah inilah yang perlu, yaitu pengorbanan seumur hidup kita. Nggih. Selanjutnya masjid juga sebagai Baitul Mal. Pilar ini memiliki fungsi manajerial dalam mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, nggih. Dados wasipun masjid ini adalah tempat untuk bersuci.
Ya, bukan hanya mensucikan hati dari noda dosa debu maksiat. Jenengan tidak teng masjid sudah dalam keadaan berwudu, maka setiap langkah kaki gugurkan dosa, tambah pahala, diangkat derajatnya. Jenengan bersujud, innal hasanat yudhibnas sayiat, setiap amal kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Setiap nggih punika amal ibadah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Niki secara diri kita, secara kita membersihkan hati dari noda dosa debu maksiat. Demikian juga masjid niki tempat membersihkan daripada harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nggih, kalau wau tanda-tanda orang beriman memakmurkan masjid, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Pak Ustadz, saya belum punya harta yang mencapai nisab. Oh, nek zakat mal niku hukumnya wajib, kita harus menyisihkan untuk infak, ya, untuk sedekahnya. Kalau gaji namung 5 juta Ustadz, sisihkan ya 2,5%, latihan rumiyin ya. Oh, saya gaji 4 juta, sisihkan 100.000 setiap bulan. Begitu gajian, sebelum untuk membelanjakan anak istri, sisihkan dulu untuk infak, hanya 100.000 saja. Kirenten abot napa enteng? Gadah arto 10 juta, sisihkan 2,5%, 250.000 saja. Maka dengan membersihkan harta 10 juta dibersihkan dengan 250.000, maka yang 9.750.000 jadi rezeki yang halalan mubarakan. Ya, rezeki ingkang halalan mubarakan, rezeki yang halal dan penuh berkah. Amin Allahumma amin. Kalau rezeki halal dan berkah dikonsumsi oleh anak istri, oleh keluarga kita, maka akan menjadi penguat untuk ibadah. Wah, kayak gajinya gede kayak 1 M pendak sasine. Neng kok ya ora tau neng masjid ya. Wah, gitu. Lah pramila niki sebagai introspeksi. Supaya rezeki betul-betul halal dan berkah, setiap gajian, setiap punya keuntungan. Oh, kula dina niki untungnya mung 100.000, sisihkan 2,5%, 2.500. Nah, nggih. Terus dengan demikian akan menjadikan rezeki kita yang halal berkah. Ciri-ciri rezeki yang berkah akan menjadi penguat dalam kita beribadah. Nggih, terus wasipun masjid niki juga tempat untuk kita jamaah masjid. Ciri-ciri orang beriman, satu, menegakkan sholat di masjid. Yang kedua, yaitu kita rajin untuk berinfak, bersedekah. Apalagi sedekah di pagi hari. Infak di pagi hari, dalam kotak infak niku malaikat malaikat niki mendoakan semoga Allah ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang ketiga, masjid sebagai baitut tarbiyah, tempat untuk mendidik regenerasi, terutama anak-anak kita. Niki remajane pundi niki? Syubbanul yaum rijal biligot, pemuda hari ini calon pemimpin di masa yang akan datang. Pramila monggo, jangan sampai tongkat estafet jatuh di tengah jalan. Nanti the lost generation, kehilangan generasi penerus, Pak. Terus nek muni masjid, wah masjid kok rame to kowe anak-anak. Alhamdulillah. Mboten kok nek anak-anak rame nang masjid, kowe ngemarake rame ini metu aja ning masjid. Nah, enten sing ngoten. Nah, justru nek masjid niku namanya makmuri masjid, meramaikan masjid. Lah masjid niku makmur, yaitu banyak anak-anak do betah teng masjid. Banyak anak-anak remaja yang cinta masjid. Nggih, saking Masjid Al-Falah Sragen ngendikaken Pak Kusnadi, kalau masjid itu supaya ada daya magnetis anak-anak muda rajin ke masjid, masjid harus menyediakan 6I. Nah, 1 ada wifi, mriki sampun. 2 ada kopi, sampun gitu. Ada konsumsi, ya. Ada rekreasi, anak-anak diajak yuk kita mabit di mana, kita ada outbound di mana, diajak rekreasi. Dikasih angpau, dikasih gaji. Nah, sing isih bujang carikan istri, yang gadis carikan suami yang soleh. Terus kalau kepingin anak muda rajin ke masjid, harus ada daya magnetis, ada 6I, wifi, kopi, konsumsi, rekreasi, gaji, dan carikan istri. Pripun Pak, kinten-kinten Pak? Wah, pengen iki. Teng Masjid Sragen niku anak-anak umur 21 tahun wis do sregep nang masjid. 22 tahun Pak, langsung pun nikah kemarin. Dia seorang hafiz Quran, tidak mencari, langsung Pak Takmire nih si Ramadan ini dia hafiz Quran 22 tahun. Oh nggih kula anu lah istilahnya ditembokke napa dipethokke kalih
anake salah satu jamaah. Nggih. Wah, ngoten niku nggih saking masjid. Wah, nanti nek waktu walimahan waktu AKT niku sing mensuplai niku ya saking masjid karena si Ramadan itu imam masjidnya. Ustadz Lutfi itu juga ngoten, umur 24 tahun. Nah, ini kita terus masjid itu sumber solusi atas segala macam problem umat. Tadi Baitullah tempat ibadah, 2 Baitul Mal tempat infak sedekah, 3 Baitul Tarbiyah untuk mendidik. Maka masjid niki hanya seperti lumbung padi. Madrasah, TPA, nggih, pesantren itu seperti sawah ladangnya. Hasil dari didikan di pesantren, di madrasah, ya di TPA, hasil yang nanti jadi dai-dai, hafiz-hafidhah, alim-alimah, itulah nanti yang akan memakmurkan masjid. Nah, TPA di Amerika ada berapa santri? 50, 60? 200. Oh, 25, 250. Wah, gitu. Lah monggo 25, jangan melihat kuantitasnya, tapi harus kita tingkatkan kualitasnya. Ini kalau santri Azifah hanya baru 30 anak. Tapi alhamdulillah setiap lulus SD, oh tahun ini lulus SD 2 anak, mau mondok 1. Lulus SD ada 4 anak, mau mondok 2. Oh ya ke tahun lalu lulus SD niku pun hafal 2 juz 29, juz 30, mau masuk pesantren 4 anak. Dari 30 santri alhamdulillah sing purun mondok baru 13 anak. Dari 13 anak 5 tahun terakhir yang sampun rampung khatam 30 juz, sampun rampung tahfidz 30 juz, baru 6 anak. Pripun Pak? Duwe anak, duwe putu kok hafal Quran. Susah napa bunga? Nah, dalam satu rumah tangga punya anak atau cucu yang hafidh-hafidhah hafal Quran bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga masuk surga semua. Dados nek jenengan duwe anak putu hafal Quran bisa memberi syafaat menyelamatkan Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D Budi, Pak Lik Bulik, Bapak Ibu, kakak adik, 10 ahli keluarga masuk surga semua. Amin Allahumma. Penduduk muslim Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa. Nek kepengen 250 juta jiwa masuk surga semua, syaratnya harus mencetak generasi penerus menjadi generasi Qur'ani hafidh-hafidhah. Kalau 25 juta anak-anak Indonesia menjadi generasi Qur'ani hafidh-hafidhah, maka bisa menyelamatkan 250 juta masuk surga semua. Amin Allahumma. Nah, pripun Pak Wahono? Nek sak Indonesia kok do mlebu swarga kabeh ngoten Pak. Wah, gitu betapa indahnya, non? Cukup. Masyaallah. Nah, niki sebagai motivasi supaya kita niku tetap semangat ngoten nggih. Nek ora usah terlalu semangat, nek terlalu semangat mungkin dadine semangit malahan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, status masjid dilengkapi ada TPA ya, nek tengene Baitul Mutakin mereka ngene Mbah Hudi gitu kan, ponenten TK, SD, SMP gitu. Lajeng teng ngene pundi meneh assalam, teng pundi kan sudah ada. Lagi minimal mriki yang informal ada TPA-nya. Monggo kita generasi lulus SD setiap tahun harus ada anak yang mondok. Nah, ngeten. Ya, terus enten perpustakaan, majalah dinding. Lah niki nanti termasuk anak-anak. Terus anak-anak supaya enggak ramai memang harus ada tempat bermain anak, Pak. Terus bermainnya tidak di dalam masjid, tapi terus ada area khusus niki. Selanjutnya masjid sebagai baitud dakwah. Lah niki memang masjid ini ki napa namanya untuk dakwah syiar. Pramila masjid alhamdulillah mriki sampun berapa tahun nggih Pak Kiai Anis Maftuhin dengan subuh jamaah sarapan bersama. Lah niku memang masjid itu harus bisa mensuplai kebutuhan jasmani rohani nggih. Kalau kadang nggih napa tausiah wonten masjid Polandia mriku teng napa Muhajirin Babu Salam Subulu Salam Polo Siri. Lah teng mriku niki jamaah subuh namung sekedhik Pak, hanya 150 orang. Terus kalau nek dugi mereka jam-jam sekawan niku ternyata mbah Kakung, Mbah Putri niku masyaallah 150 orang, masyaallah. Sing mensuplai konsumsi ini nggih almarhum Pak sinten? Yang juragan sapi niku. Terus teng Polo Siri niku masyaallah masjidnya nggih megah, jamaah nggih kuatah niku. 150 niku jamaah subuh kathah napa sekedhik? Wah, tasih sekedhik nggih, isih akeh sing 200 nggih. Nah, hadirin, terus masjid sebagai baitud dakwah.
Nggih. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kalian ya yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalian sebaik-baik umat tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, dan beriman kepada Allah. Ini orang-orang yang beruntung nih. Nah, niki selanjutnya yang terakhir, masjid sebagai baitul muamalah. Dados nek enten niki kita itu jangan hanya sebagai jamaah salat, tapi jamaah masjid. Nek enten urusan apa mawon niku kita niku susah seneng gitu, saged saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bergandengan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nggih, teng Masjid Jogokaryan niki setiap hari sore hari itu buka bersama hanya menyediakan 3.800 porsi. Nah, kathah napa segede, Pak? 3.800 piring, Pak. Kula mriku niku jam-jam 5 pun kentekan, Pak. Nah, tapi kula tenang, kula satu mobil kalih rencang wong 6 wis tak siapi 6 box nasi rendang Padang. Karena kita ke sana niatnya memang mau survei, mau studi banding saja. Kita tidak pengen melu bareng-bareng rebutan apa niku wau. Dados setiap hari teng Jogokaryan enten MBG. Nah, nggih setiap sore enten MBG, menu buka gratis. Gitu. 3.800 porsi. Ya, nggih satu porsi 15.000. Jadi rata-rata setiap hari masak kurang lebih 50 juta. Infak yang masuk dalam satu bulan cuma sedikit, Pak, hanya 1,6 miliar, Pak. Dari mana? Wah, dari mana saja. Mereka buka segala macam ya donasi dari mana-mana. Keranten apa Purwodadi kotane. Sing dadi napa nih? Nyatane. Wah, gitu. Nah niki. Nggih, dados wasipun beberapa poin ini monggo kita belajar, Pak. Nah, dados kita mboten langsung celing, wah 100% kudu hidup semua, bertahap. Sing penting satu, masjid sebagai baitullah, tempat ibadah, salat 5 waktu bersama harus kita hidupkan. Yang kedua, baitul mal. Monggo setiap tanggal 6, setiap gajian, nembe nyon sewu, setiap kepayon apa mawon, nggih, harus sisihkan 2,5%. Oh, zakat mal iki bar panen, kayak panen napa 5 hektar sisihkan zakat male 10%. Wah, lah iki aku panen 10 ton, mosok sing gawe zakat mal kok 1 ton. Abot napa enteng? Abot, nek kabotan yo kek kabeh kan dadi enteng ngoten. Nggih. Dados wasipun gitu. Zakat niki untuk mensucikan harta kita. Dan ini sebagai investasi akhirat. Jenengan sering zakat, infak, sedekah, menabung di BCA, Bank Sentral Akhirat, sebagai investasi akhirat. Idza matal insanu in qata amalu illa min salasa shadaqatin jariyah au ilmin yungtabihi au waladin sholihin yatulah. Apabila manusia meninggal dunia terputus pahala amal kebaikannya kecuali pahala 3 perkara. 1, sedekah jariyahnya. Ya, yang ini akan mengalir. Jenengan nyun sewu nggih, sampun kapundhut nggih to, nyun sewu pun sedo wis ora iso salat, ora iso napa-napa, ning ganjarane nggih, ada fee napa, ada pahala jariyah, ada ibaratnya pensiunan. Nah, lah kayak iki wis pensiun kok ya tetep entuk tanggal 6 anggaran itu gajian. Soalnya pengorbanan perjuangannya 35 tahun bekerja, maka walaupun sudah enggak bekerja sampun sepuh tetap entuk pensiunan. Nggih napa nggih? Demikian juga kita kalau di dunia perbanyak dunia mazra'atul akhirah, dunia ini sebagai sawah ladang akhirat, dunia tempat menanam, menebur benih kebaikan, maka nanti di alam kubur tempat kita sepoi-sepoi angin surgawi. Sujud napa sajadah ki sujud sepoi-sepoi angin surgawi. Nggih tiyang sing wakaf, sing bangun, aku urun semene, aku urun keramike. Wah, aku ora iso urun apa-apa materiale, ning urun tenagane, urun pikirane. Ngoten nggih. Dados mboten ayo kudune yo kudune bareng-bareng kabeh, apa-apa ya bareng. Nah, nggih. Tapi semua itu sesuai dengan potensi, skill yang dimiliki. Karena semua itu hakikatnya potensi pemberian dari Allah. Nah, pramila niki hadirin, pentingipun monggo
nggih, Baitullah tempat ibadah, yang kedua tempat infak sedekah, yang ketiga Baitul Tarbiyah, empat Baitul Dakwah, dan yang kelima Baitul Muamalah. Nek enten pengajian apa mawon ora sah pesen ado-ado, Mbak Yu kowe sesuk sing arem-arem kowe tahu bakso. Nah, teng ngene Joko Karyan mriku niku membuat masakan 3.800 porsi enten 3 RW. Terus enten dasawisma, kowe engko sing masak iki ne, tong senge napa mungkin osenge, kowe segone. Sehingga setiap hari niku yang masak yang segala macam urusan dapur hanya 600 orang. Akeh napa sithik niku? Wong 600 pun berpencar di beberapa tempat niku. Masya Allah. Jumat berkah niku pun menyediakan sejak hari Rebo niku kerdus sing tasih kosongan, tasih lempitan ngoten nika. Nah, sehingga ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 100. Dados nek Jumat berkah nika waktu habis sholat Jumat niku menyediakan hanya 2.500 box, 2.500 dus. Ning isine dhewe-dhewe, ana sing isine ayam geprek, ana sing isine mungkin sego napa gudeg kalih suwiwi ayam. Dados duse sami wis cetakane saking ngendi Joko Karyan ning isine sing beda-beda. Nah, sedaya napa nate dugi mriku sedaya nggih? Enten sing nate Jumatan teng mriku? Nah, yuk mriku engko. Kula tanggal 5 ajeng mriku kula jemput Ananda. Anak kula mondok teng Harun Safi Karangkajen Jogja, hanya jarak 1,5 kilo dari Joko Karyan. Nggih, dan ini beberapa poin tadi. Masjid, monggo, masjid adalah untuk tempat kita harus ukhuwah, harus kita jaga. Perbedaan pandangan ya, baik masalah apapun monggo. Kita yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah beserta jamaah. Ya, yang namanya perbedaan itu sampai kapanpun tetap ada. Nggih, kula mbetoni jaket, bondo celana, enten sing ngagem sarung, ngagem mungkin gamis lah. Kita semua sing penting padha-padha kiblate. Nggih, padha-padha salat gerakane, nggih ta? Dadi lho Pak Ustaz kok malah saiki celananan, biasanya jubahan, biasanya sarungan. Sing penting niatin pakai pakaian nutup aurat. Ngoten nggih. Nah, jane yo nutup aurat nih kok kae nggone celanane ngene kaya jojon. Ora kaosan sing penting wong celana nggih kurang etis gitu. Nah, niki nanti bisa sebagai referensi napa ingkang kula aturaken ini sebagai ya motivasi awal bahwasanya masjid ini adalah rumah Allah. Orang yang rajin ke masjid berarti sebagai bukti cinta kepada Allah. Apel di rumah Allah. Nggih, sehingga kalau orang cinta nggih nyun sewu nggih, suami cinta istri, istri cinta suami, sewaktu masih bujang, masih perawan itu karakternya sifatnya beda-beda. Ning begitu sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, malah kayak iki padha wae lanang wedoke kae wis anggar ngene yo ngene. Ada kesamaan. Kenapa? Karena kekuatan sang pecinta antara sifat yang dicintai dan yang mencintai itu akan menular. Lah maka kalau kita cinta kepada Allah, maka nanti sifat-sifat Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang, kita badi ketularan sifat-sifatnya Allah. Ya, Allah yang Maha Penyabar. Ciri-ciri jamaah masjid niku wonge ya sabar. Nah, nggih. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walaupun banyak sing mengkritik, ana sing mencaci, ana sing maido, wis aku namung murih ridhone Gusti Allah. Jenengan dalam amal kebaikan jangan mencari ridhone menungso. Wah, nggih. Tapi kita mencari ridho Allah. Nggih, ngaten nggih? Saged dipun pahami nggih? Makaten mugi-mugi napa ingkang kula aturaken nggih saged nambah nggih menika giroh semangat kita dalam memakmurkan masjid. Masjid betul-betul al-amin, bisa dipercaya. Wah, ini berarti manajemennya harus betul-betul tertata rapi nih, Pak. Al-haqqu bila nizamin yaghlibul batil binidham. Ya, kebaikan ya yang tidak tertata rapi akan dikalahkan oleh kemaksiatan, kebatilan yang tertata rapi. Mulanya kebenaran itu betul-betul harus termanajemen secara rapi. Belajar dari Masjid Joko Karyan, Masjid Al-Falah Sragen, monggo Masjid Al-Amin, bukan masalah tempatnya, bukan masalah bangunannya, tapi manajemennya. Ya, terutama hidupkan 6I. Wah, ada wifi, kopi, ada konsumsi nasi, ada rekreasi gitu, kasih gaji, carikan istri, carikan suami.
Wah langsung bapak-bapak aku sregep nang masjid gen saringan istri lagi ngoten malah. Ampun ngoten nggih. Dadi maksudnya sing nom-nom Pak nggih. Nah, nek Mbah Kakung ngoten pun siji wis cukup ngoten nggih. Makaten banyak tutur kata kurang berkenan, mohon maaf wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.